Ya, kembali lagi di Cangkirimo, cangkruan boleh santai tapi ngobrol tetap berisi. Dengan saya Bayu, Saya baik. Kabarnya baik ya? baik baik baik, Alhamdulillah. alhamdulillah. Juga ini teman-teman yang lagi mungkin nonton podcast kita, karena juga siang banget ya. Amin. Ya, jadi teman-teman, Cangkir Memo ini adalah ruang dengar dari balik meja redaksi koran Memo ya. Jadi kita membahas berbagai hal terkait isu masalah yang sedang ramai dan hangat di masyarakat. Seperti itu. Nah, kali ini Pak Beng, Ya. kita akan bahas terkait media sosial dan media mainstream. Ya. Gimana Pak Beng? Jadi fenomena ini kan sebenarnya sudah tak sejak tahun 70, di mana saat itu ditemukannya papan bulletin yang merupakan salah satu bagian dari dunia media sosial. Sebenarnya itu. Walaupun ditemukan tahun 1997 dengan six degrees-nya, di mana pertukaran informasi melalui foto dan sebagainya itu mula-mulanya. Kalau kita melihat daripada data yang ada di ya mungkin tahun 2000-an ya, itu pengguna internet itu ada 205 juta. Sementara yang masuk di dunia medsos itu 195 juta. Artinya apa? Penggunanya cukup tinggi sekali. Ini juga teman-teman atau yang lagi memantau podcast ini berpaham bahwa percepatan daripada dunia digital ini, dunia internet ini cukup cukup kuat dan cukup cepat. Nah ini seperti saya kembalikan pada proses bagaimana situasi di saat ini dan sebagaimana media mainstream dan sebagainya itu, ini menjadikan satu gimana ya, boleh dikatakan itu sebuah hambatan, tetapi bukan hambatan karena dibutuhkan masyarakat. Nah sekarang bagaimana agar duanya antara media mainstream dan media sosial ini berjalan seiring tapi saling membutuhkan dan tidak adanya kontradiktif yang diantara media itu sendiri. Karena mau tidak mau ini sudah proses berjalan yang harus kita lalui bersama itu. Ya, benar Pak Beng. Memang seiring perkembangan zaman, seiring perkembangan digitalisasi, Hmm. eh, ada perubahan fungsi yang terjadi. Hmm. Dulu kita kalau mau mencari informasi, benar kita butuh informasi dan kita ya memang bertukar informasi ya sebagai Ya. manusia, sebagai anak umumnya gitu. Hmm. Dulu kalau mau tahu informasi ya kita lihat TV, kita Ya. dengar apa, nyalakan radio Hmm. atau kita beli koran Ya, ya. sehingga kita dapat informasi-informasi yang tentunya ini disediakan oleh media mainstream atau Ya, ya. perusahaan pers. Dan pada mungkin di 2000 awal eh, proses media sosial itu hanya bertukar informasi yang secara lebih private, orang ke orang, Ya. telepon, SMS. Lalu mungkin waktu itu udah mulai ada seperti apa ya? Mik3, Ya. MIRC, Ya, ya. aplikasi chatting lah. Nah, tapi kan sekarang sudah mulai berkembang. Proses media sosial ini sudah bisa menyebarkan informasi kepada orang umum, Publik ya. publik. Sehingga sedikit banyak apa yang dilakukan oleh pers atau media mainstream ini diambil oleh media sosial. Ya. Jadi juga ini gini, jadi masyarakat juga harus paham ya. Jadi fenomena ini, karena apa? Kita harus paham dulu masalah karakteristiknya dulu. Karakteristik dari media mainstream maupun juga medsos. Kalau kita ngomong masalah karakteristiknya di medsos, ya, interaksinya. Hmm. Nah, interaksinya apa? Ada komentar, ada kemudian pesan, ada mungkin juga masalah posting-postingan dia, kemudian juga berbagi konten. Nanti bisa dibagi dengan konten video, foto, atau juga tulisan-tulisan atau pesan-pesan itu masuk daripada karakteristik dari sebuah medsos. Kemudian ada jaringan. Jadi pengguna yang kita katakan tadi antar private tadi, sekarang kan udah melebar nih, ya, terhubung dengan yang lain. Ini bagian dari karakteristik dari sebuah media sosial. Nah, sementara daripada media mainstream itu adalah komunikasinya, ada informasinya, ada promosinya. Nah, komunikasinya gimana? Secara otomatis komunikasinya antara secara detail harus ada legalitasnya. Dikomunikasikan pada publik itu semua sudah harus berbentuk untuk karya-karya yang memang sudah tersusun rapi sesuai dengan kode etik jurnalistik. Kemudian untuk masalah informasi jelas sumber informasinya
resource-nya itu harus jelas. Ya, jadi tidak asal mengambil. Apa? Itu bagian dari kepercayaan masyarakat terhadap media mainstream itu sendiri. Kemudian promosinya gimana? Promosinya adalah tadi bahwa berita-berita ini bisa disampaikan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Nah, ini yang menjadi teman-teman bisa paham dulu karakternya. Nah, salah satu yang menjadi kenapa ada pertanyaan timbul di masyarakat itu, kenapa sih media mainstream sih kalah cepat? Ya. Itu kan pasti. Ya. Iya benar kan? Ya. Betul kan? Ya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Nah, coba kita buka sendiri. Ini sebuah hutan. Namanya media sosial hutan. Semua masuk bisa, siapa rajanya tidak jelas, siapa burunya jelas, binatangnya siapa nggak jelas, siapa dimakan tidak jelas, siapapun bisa. Tetapi di media itu tidak bisa itu, semua teratur dan sebagainya. Kenapa? Akhirnya apa? Sebuah informasi dibutuhkan perlu waktu, mencari dulu, kemudian berita itu dibuat, kemudian masuk di redaksi, diolah, diedit, sesudah masuk lagi di pengumuman, akhirnya berat mau menentukan dia betul layak di layout, mungkin dicetak, di media online harus masuk di uploadernya juga, baru membutuhkan waktu tidak sedikit. Tapi kalau di media sosial saat ini mendapatkan, saat ini munculkan, silakan. Ini konstruksinya juga harus jelas. Ini yang menjadi pertanyaan saya katakan tadi, kenapa sekarang kok itu kecepatan tadi? Itu tadi permasalahannya. Kembalinya apa? Sebuah kepercayaan publik terhadap produknya. Ini yang menjadi poin pentingnya di sini. Nah, kalau di sumber informasinya jelas, medianya jelas, ya hampir 99,5% itu pasti karya jurnalistik. Ya. Tapi kalau media sosial belum tentu, karena tidak jelas sebenarnya dari mana, mau diambil dari mana, pokoknya itu membuat orang merasa tergelitik untuk informasi itu, ambillah. Karena sifatnya jurnalis tadi saya katakan bahwa insan apa ya, minat insani di setiap itu kadang dikorek-korek di media sosial. Tujuannya apa? Ya biar mereka membaca, melihat, menonton, dan menambahkan viewer itu, pundi-pundinya di situ. Iya, memang ada pergeseran dalam mengambil dalam masyarakat memperoleh informasi. Bagi masyarakat sekarang itu memperoleh informasi itu ya buka media sosial, Instagram, TikTok, YouTube, Facebook. Beda dengan yang dulu yang mereka harus datang ke ibaratnya platform yang disediakan oleh media mainstream seperti itu kan. Nah, sehingga ada pula yang campur aduk, sehingga akun-akun medsos bergaya media mainstream sebenarnya bukan, itu pun sudah dianggap masyarakat adalah media mainstream. Nah ini juga menjadi suatu yang buram, karena masyarakat itu juga harus tahu kalau media mainstream atau perusahaan pers itu perlu legalitas, berbadan hukum, mengikuti aturan yang ada, kode etik jurnalistik, kaidah jurnalistik lah. Ini kalau akun-akun seperti itu cuma repost, judulnya clickbait, nah ini yang juga bahaya juga ini. Ya, ini salah satu bentuk apa? Jadi proses ini namanya mendisrupsi. Jadi perubahan kepercayaan. Nah, ini yang menjadi apa ya? Ibaratnya perubahan daripada kecenderungan orang biasanya di mainstream ke media sosial. Perubahan inilah yang saya akan katakan tadi. Karena apa? Tuh, nah ini kita ngomong masalah kecepatan dan sebagainya. Kemudian jika ada aturan jelas ya masalah hukum dia kurang jelas. Kemudian juga masalah apa? Ya kecenderungan masyarakat aja bagian dari ingin menjadi sesuatu bisa jadi narasumber ya saya katakan itu. Jadi kalau dia merasa dirinya tergetik dengan apa itu dia tidak berkompeten bagi dia bisa menularkan sesuatu. Ini kan bagian apa? Kenapa? Merasa bahwa media itu tidak dipercaya. Itu kepercayaan sudah berubah. Padahal sebetulnya tidak. Makanya timbullah masalah itu. Kenapa? Seharusnya media mainstream itu hadir sesuai dengan konteksnya. Ini diambil oleh media sosial. Karena tentunya tidak ada legalitas, tidak ada aturan, struktur dari produk-produk sebuah redaksi itu tidak ada. Tetapi mereka menginginkan hal itu menjadi sebuah tujuan percaya pada masyarakat. Tetapi itu dilalui. Ini bagaimana caranya? Ya,
mau nggak mau mainstream juga harus memanfaatkan media sosial untuk menjadi bagian dari mainstream. Media mainstream apa? Proses ini dimasukkan di media sosial dengan konten-konten yang mungkin sedikit diubah dikit, tapi bisa menimbulkan empati, simpati, di menitnya muncul. Nah, kalau nggak itu ya kita akan ketinggalan. Ini salah satunya itu bentuk apa namanya fenomena yang ada ini. Mau nggak mau kita harus berubah, masuk di ranah itu maksudnya gitu. Iya, iya betul sekali Pak Ben. Jadi memang fenomena menarik dan sudah terjadi ya, Ya. bahkan di media mainstream yang besar, bukan yang kecil gitu skalanya. Ah, jadi mengikuti apa yang bisa terjadi atau yang dilakukan oleh di medsos. Ya, Contoh paling mudah kita melihatnya, media mainstream itu memakai judul-judul clickbait sekarang. ya, Clickbait gitu kan, yang biasa memang ini adalah kebiasaan di media sosial, tapi akhirnya mau nggak mau media mainstream karena kehilangan penontonnya, kehilangan, ruangnya. iya, Ya, akhirnya ya ikut gitu. ya. Jadi ya itulah fenomena yang ada yang tidak bisa dipungkiri dan tidak bisa ditutupi bahwa itu bisa terjadi juga. Itu jebakan-jebakan itu kenapa terjadi begitu kan pertanyaan mungkin dari teman, kok bisa gitu sih? Kenapa? Faktornya adalah kembali lagi tadi unsur kebutuhan dari masyarakat. Nah, sementara kebutuhan masyarakat itu sudah diambil oleh media sosial dengan tadi, tiba-tiba tadi, dan itu ternyata disukai masyarakat. Walaupun isi materinya belum tentu sama. Nah, bagaimana kita mainstream untuk mengambil itu? Salah nggak? Boleh dikatakan salah juga bisa salah, ya benar atau benar. Yang terpenting adalah materi produknya itu yang harus sesuai dengan faktor dan aktual dan sumbernya jelas. Itu yang paling terpenting. Akibatnya apa? Tujuan sebenarnya sekarang seperti media-media mainstream masuk di media sosial, adanya unsur-unsur ribet tadi ya, tujuannya apa? Biar masyarakat itu masuk dulu, masuk dulu, baca sih dulu, baru membaca berikutnya inilah yang benar, inilah proses-proses sesuai dengan aturan. Nah, ini tujuan kita menyimbangkan bahwa media mainstream juga bisa berkompetitif dengan media sosial. Mungkin jalannya, makanya itu sementara kan itu. Jadi sebenarnya kenapa sih ini bisa terjadi Pak Ben? Kenapa clickbait, judul clickbait itu disukai? Kenapa yang hal seperti itu disukai? Itu sebenarnya apa? Masyarakat kita ini kenapa gitu? Ya, karena mungkin ya kita lihat adalah style daripada pembaca atau mungkin budaya atau culture daripada sebuah masyarakat Indonesia ya, bahwa yang sifatnya yang dikuyo-kuyo itu seneng dikuyo-kuyo, kita lihat tidak bagaimana pilkada yang dikuyo-kuyo malah menimbulkan empati dan sebagainya. Itu salah satu kenapa itu sudah sebuah apa ya karakter setnya di situ. Nah, demikian juga pasal di media sosial. Kenapa akan terlibat itu? Kenapa? Menimbulkan empati, simpati. Jadi hatinya yang diambil, bukan rasionalisnya, yang rasionya, logikanya jadi bukan. Tapi itu gentakan dulu. Nah, baru saya merasa akhirnya ketertarikan lah. Ini kalau boleh dikatakan di dunia marketing namanya AIDA, ya, attention, gitu. Ini ada interest, D-nya desire, A-nya action. Yang diambil adalah hanya dulu, perhatiannya dulu. Apa perhatian masyarakat itu? Oh, contoh mungkin nanti bisa dikatakan seperti gunung ya. Benar terjadi, tetapi tidak terjadi. Ya, karena ada benar-benar terjadi, tetapi tidak terjadi. Itu menjadi perhatian. Nah, di sini muncullah klip-klip muncul. Jadi apa interest, hubungan interest terhadap masyarakat. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kalau orang membaca, dia akan membayangkan. Oh, benar. Actionnya apa dia? Bisa komentar, ya. Bisa juga dia akan memberikan dia sebagai seorang narasumber nulis, itu actionnya. Unsur-unsur idenya muncul di situ. Nah, di situ hanya kata-kata yang dari bawah. Filterisasi daripada sebuah media itu akan media mainstream dan media akan muncul. Kenapa terjadi dari tadi? Itu. Iya, menarik itu terkait Gunung Kelut ya. Memang beberapa waktu lalu di Kediri, sekitar Kediri itu sempat viral
sebenarnya video memperlihatkan awan cumulonimbus dengan petir. Tapi sebenarnya kalau dilihat lebih lanjut itu sebenarnya sepertinya mengarahnya ke Jombang. Pertama itu. Kedua, nah yang jadi sedikit apa ya? Ya ini clickbaitnya ya mungkin. Iya. Eh, narasinya adalah Gunung Kelut akan meletus gitu, seperti itu ya. Tanpa ada apa verifikasi dari pihak-pihak yang instansi-instansi terkait begitu kan, karena melihat apa awan cumulonimbus ini gitu di saat petang ya, di saat Iya. petang. Nah, akhirnya ini menggiring opini bahwa Gunung Kelut itu beneran mau meletus. Nah, sangat viral gitu Iya, kan. iya. Nah, tapi setelah media mainstream masuk terus melakukan klarifikasi, konfirmasi kepada instansi-instansi terkait, itu ternyata Gunung Kelut tidak ada apa-apa gitu, tidak menunjukkan aktivitas dan ternyata awan cumulonimbus ini juga sepertinya bukan mengarah ke Gunung Kelut Iya. seperti itu kan. Akhirnya ini mengarah ke hoax gitu akhirnya. Kan saya katakan nih, terjadi, tapi tidak terjadi. Terjadi memang kan karena situasi kondisinya begitu. Tetapi tidak terjadinya apa? Bahwa berita itu adalah salah penulisan dan sebagainya. Sebenarnya kuncinya adalah kecepatan daripada sebuah sumber. Seharusnya apa? Pemerintah yang udah tahu itu memberikan informasi pada hal yang segera. Itu salah satu agar tidak terjadi timbul permasalahan. Kemudian adalah ada kekuatan hukum yang memang harus benar-benar dilakukan. Jadi karena tidak jelas kalau tidak ada hukum yang mengatur itu. Walaupun ada, tapi kurang menurut saya kurang kepedulian masyarakat hal itu. Akhirnya apa dia harus oh, karena dia merasa mendapat informasi dulu. Padahal itu salah. Tapi ini kan juga akan memberikan yang lain, mungkin gejolak, mungkin juga dampak dari ekonomi sosial, ini juga akan muncul. Nah, tapi yang tidak ada laporan, ini yang menjadi kendala juga, tidak ada laporan terhadap permasalahan itu, dan yang akhirnya biasa. Nah, jeleknya adalah apa? Kalau itu jadi bad habit, jadi kebiasaan buruk, hal-hal itu akan menjadi branding, menjadi image bahwa berita itu biasa saja, seolah tidak ada apa. Ya salah ya salah, tapi masih bisa dimaklumi. Padahal sebenarnya berdampak. Ini yang perlu menurut kami, ini perlu ada satu pemikiran di situ, kepedulian sama semuanya. Iya, betul sekali. Karena memang kalau kita di media mainstream, perusahaan pers, ketika kita melakukan kesalahan, kita langsung dihadapkan pada sanksi. Iya. Kita ada yang mengawasi yaitu Dewan Pers, Oh, ada banyak hal yang dan kita mempertaruhkan apa? Integritas kita, nama kita, brandnya kita. Nah, ini yang tidak ditemukan di media sosial. betul. Jadi makanya punya satu adalah apa? Kepedulian pada masyarakat, membaca, menonton, ataupun yang lainnya. Kalau ada rasa kepedulian bahwa ini benar-benar tidak sesuai dengan konteks sebuah karya jurnalistik, kenapa tidak disampaikan atau diinformasikan ataupun juga bisa dilakukan secara hukum? Tujuannya apa? Bahwa sebuah informasi kepada masyarakat itu yang diterima adalah benar-benar sebuah informasi yang betul-betul akurasinya jelas. Yang terpenting di situ. Kadang-kadang ini yang tidak tersampaikan. Nah ini yang kadang-kadang itu. Karena apa ya kebutuhan sebuah berita ini bisa dipertanggungjawabkan, butuh bukan kecepatannya saja sebenarnya, tetapi ada trik atau tingkatan-tingkatan yang memang harus dilalui. Itu yang mengakibatkan sebuah produk itu menjadi sebuah kepercayaan, sebuah karya jurnalistik itu yang kita harapkan di situ. Ya, mungkin ya kita juga mendorong untuk agar pemerintah juga bisa mendorong masyarakat memiliki literasi yang lebih tinggi sehingga ketika mendapatkan sebuah informasi bisa menelaah secara utuh, membaca secara habis, jangan cuma judulnya aja. Betul. Makanya saya katakan tadi, jadi ada ekosistem. Ekosistem kan berarti kan berbagai pihak yang menjadi satu kesatuan, nggak bisa dipisahkan. Ada ekosistem, yaitu apa? Pemerintah daerah atau service pemerintah, kemudian pelaku bisnisnya, yaitu perusahaan media, kemudian juga masyarakat, kemudian platformnya atau medianya atau produknya. Ekosistem nggak bisa dihilangkan. Kemudian apa yang paling terpenting? Ada kesadaran masyarakat. Karena kecenderungan, kalau boleh dikatakan Indonesia apakah literasi di dalam dunia itu bagaimana ya masyarakat Indonesia? Ya, boleh dikatakan kita harus jujur.
bukan berarti jelek ya, kita masih ya masih perlu peningkatan lah, kesadaran untuk bahwa memfilter daripada sebuah produk itu, berita itu, informasi benar atau salah. Jadi, kalau kita langsung ditelan mentah-mentah, masih ada kondisinya gitu. Mudah-mudahan semakin kedewasaan daripada proses kekuatan hukum, terjadi ekosistem yang bagus, kesadaran masyarakat, saya yakin kita juga akan salah satu solusi bagaimana terjadi keseimbangan. Apakah media sosial itu tidak perlu? Perlu. Tapi kalau menjadi sesuatu yang produknya, informasinya, karyanya, kontennya itu tidak ada kekuatan yang bisa bertanggung-jawab, menjadi negatif, ya hilangkan. Demikian juga sebaliknya sama. Jadi artinya satu saling membutuhkan, berimbang. Jadi media mainstream ini juga akan membuat atau masuk di ranah media sosial dengan kekuatan legalitasnya, kekuatan akurasinya, kekuatan daripada pertanggungjawaban sebuah berita itu. Demikian juga media sosial, bagaimana caranya dia bisa mengambil daripada sumbernya dari itu lagi, sumbernya dari ini. Nah, itu kan jelas. Jadi orang percaya, oh benar gitu. Nah, yang terakhir adalah tadi kesadaran masyarakat. Jadi masyarakat ini sekarang harus membiasakan jangan percaya dulu. Carilah sumbernya. Sumbernya harus jelas. Itu dulu. Yeah. Jadi sumbernya nggak usah dibaca. Baca. Sumbernya media A. Kredibilitasnya jelas. Wah, sudah. Itu harus percaya. Ya, kemudian muncul. Oke. Ya, kita udah ngomong panjang lebar ya Pak. Tapi mungkin kita bisa tips lah untuk masyarakat dalam menerima informasi. Mungkin dalam menguji informasi ini, mudahnya masyarakat nih harus seperti apa? Apakah melihat apa gitu di dalam informasi ini? Apa yang harus ada? Apa mungkin tokohnya atau mungkin apanya Pak? Jadi gini, melihat bahwa berita itu benar-benar jelas. Yang pertama harus sumbernya dulu, sumber. Karena kalau sumbernya itu jelas dari mana, medianya jelas, kekuatannya, secara otomatis di dalamnya mesti ada data akurasinya, ada nama sumbernya, ada data-data penunjang, ada juga mungkin materi-materi yang lain, pendukung daripada sebuah kerangka berita itu mesti ada. Tapi tidak, jumlahnya jelas. Kalau memerlukan data-data kualitatifnya, kuantitatifnya itu muncul, itu mungkin juga akan muncul di situ juga. Kualitatifnya apa? Narsumbernya ada. Orang berita itu narsumbernya dari mana, sesuai tidak, balance berita enggak. Itu salah satu. Yang kedua adalah jangan membiasakan tangan kita jempol ini ada bermain. Ini. Lihat narsumbernya dulu. Lihat sumbernya dulu. Jelas? Yang kedua, jangan langsung ini. Komentar, jangan. Atau membagikan atau membuat. Saya bagian tangan ini nih. Yeah. Tapi bacalah dulu. Sudah tahu intinya, kalau itu baik untuknya, baik untuk kebutuhan masyarakat, lemparkan ke masyarakat, share boleh. Tapi ini berdampak yang cukup negatif, mendingan nggak usah. Kalau itu bertentangan dengan sesuatu dengan kenapa tidak, laporkan saja. Ini tangan ini ibarat juga bisa menguntungkan juga bisa berbahaya karena dampaknya cukup luas. Itu. Terus yang terakhir adalah perlunya ada literasi pada diri kita sendiri. Kecenderungan pada kita mencoba untuk memfilter dari apa yang kita terima, baik itu video, baik itu tulisan, baik itu foto, ataupun yang lain. Dari siapapun, bisa dari teman, bisa dari media sosial seperti platform WA atau apa saja. Bahkan juga webnya juga sama mungkin. Harus ada filtrasi kita sendiri, benar nggak? Banyak pertanyaan itu harus dimunculkan dulu. Baru sudah merasa kita lebih jelas. Oke, mudah-mudahan ini bagian daripada konsep ini bisa kita sudah menyimpulkan, artinya bahwa sebuah produk ini benar-benar akurasi jelas, sumbernya jelas, tanggung jawab jelas. Baik di media sosial maupun di media mainstream. Tuh. Ya, menarik tadi Pak. Ya. Terkait literasi, masyarakat itu memang harus kita tingkatkan lagi, membaca informasi sampai utuh, sampai selesai. Kemudian tadi, dulu kita
familiar dengan hati-hati dengan mulutmu. Sekarang hati-hati dengan jempolmu juga. Betul. Ya, perubahan zaman. Perubahan Perubahan zaman. zaman dan tidak ada yang berpikir bahwa itu harus kita lalui. Nah, Iya, ternyata dulu mulut berbahaya, sekarang tambah satu. jempol. Dua jempol kita. Jempol ini yang kadang-kadang masyarakat juga apa namanya perlu tahu juga. Makanya kita ngobrol di sini bukan kenapa, bukan kita bukan. Tujuan kita adalah semua kita belajar bersama-sama, menekan ego kita di Iya. dalam apa namanya. Kalau memang bukan memenangnya, bukan menjadi sesuatu, kenapa tidak? Janganlah. Nggak usah, cuma aja. Gitu. Jangan sampai kita terbawa emosional masuk di ranah itu. Ya, ini pembahasan kita terkait media mainstream dan media sosial, teman-teman. Nah, oh ya, kita informasikan ke depan kita itu akan undang juga narasumber-narasumber lain ya Pak. Ya. Lalu kita bahas bersama redaktur-redaktur kita juga topik-topik yang lebih panas mungkin, lebih Iya. menggelitik gitu. Tidak satu arti kita membahas permasalahan dengan diri kita masing-masing untuk membahas sesuatu tidak. Tapi mungkin kita bisa mendatangkan dari narasumber yang lain, bisa olahraga, budaya, seni, politik, apapun nanti kita yang dibutuhkan masyarakat. Yang paling penting ya. Bila Anda pengen pertanyaan atau sesuatu nih, kan ada yang misalkan silahkan komentar ya. Ya. Dan pasti insya Allah kita akan mencoba untuk atau mencari keinginan Anda yang kita akan butuhkan di sini. Oh jangan berat-berat gitu aja. Iya. Jadi kalau ada sesuatu hal yang menggelitik teman-teman masyarakat atau ada keluhan di sekitarnya, isu-isu sosial boleh loh kita diinfokan. Boleh lewat komentar atau pesan di media-media sosial kami yang tertera gitu kan. Kita akan respon. Kita pasti baca kok teman-teman. Dan sebisa mungkin kita akan angkat, kita sama-sama mencoba mencari jalan keluar atas permasalahan yang sebenarnya kita hadapi bersama kok itu. Ya seperti itu. Ya. Mudah-mudahan aja jadi mudah-mudahan ada yang kita inginkan sebenarnya kita ini sebagai jembatan ibarat itu. Ya. Sebagai jembatan, edukasi, normatif, dan itu bisa menjadi suatu bermanfaat bagi kita semua. Itu. Ya. Jadi jangan lupa share, like, komen jika apa yang kita bahas di sini bermanfaat untuk teman-teman semua. Nah, sampai jumpa di episode selanjutnya Cangkire Memo, Cangkruan, boleh santai tapi ngobrolnya harus tetap berisi. Tetap semangat.